Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hikmatullah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eva Kurnia, Nisrina Rohmi Astuti, Azim Adestia Miftahur Rahman, dan Ahmad Rohmani. Kami akan mempresentasikan tentang tasih masalah. A. Pengertian tasih masalah. Al-tashil adalah mengetahui asal masalah untuk memperoleh angka kelipatan terkecil yang mengeluarkan saham masing-masing ahli waris tanpa menimbulkan pecahan, karena menguraikan bagian waris tidak dibenarkan kecuali dengan angka-angka yang utuh. Adapun tashih artinya menghilangkan penyakit, yang menurut istilah menghilangkan kelipatan terkecil yang dapat mengeluarkan masing-masing saham ahli waris tanpa pecahan. Nah, mengetahui asal masalah bagi orang-orang yang membahas ilmu faraid termasuk daruri, kebutuhan yang mendadak. Sebab dengan diketahui asal masalah akan memudahkan sebuah tirkah kepada orang-orang yang berhak secara benar dan tepat, serta memberikan warisan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan sahamnya secara sempurna tanpa ada yang dihalangi. Nah, mengetahui asal masalah oleh para ahli fikih faraid dinamakan al-tashil, artinya mengetahui asal masalah dengan maksud untuk memperoleh angka kelipatan terkecil yang dapat mengeluarkan saham masing-masing ahli waris tanpa menimbulkan pecahan dengan angka-angka yang utuh. Untuk mengetahui asal masalah, pertama-tama kita harus tinjau ahli warisnya. Apakah mereka semua terdiri atas golongan ashabul furud atau campuran dari keduanya, sebagian golongan asabah dan sebagian lagi golongan ashabul furud. Di sini saya akan menjelaskan pengertian al-tawafuq, al-tabayun, al-tadakul, dan al-tamatsul. Tamatsul artinya kesamaan dalam rupa dan bentuk. Menurut istilah faraid, tamatsul adalah angka-angka yang senilai yang salah satunya tidak ada yang lebih daripada yang lain, seperti 3 dengan 3, 5 dengan 5, dan seterusnya. Yang kedua ada tadakul. Menurut bahasa artinya masuk, lawan katanya khuruz atau keluar. Menurut istilah, tadakul adalah hitungan yang lebih besar yang dapat dibagi dengan hitungan yang lebih kecil dengan hasil pembagian yang lebih utuh, serta pembagian tersebut tidak ada sisanya. Umpamanya, angka 4 dengan 8, angka 6 dengan 18, angka 9 dengan 27. Apabila membagi salah satu angka tersebut dengan jalan yang berbeda, sisanya tidak ada serta menghasilkan hitungan yang utuh. Yang ketiga, at-tawafuq atau saling bertautan. At-tawafuq dalam bahasa Arab berarti bersatu, sedangkan menurut istilah ilmu faraid ialah setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga, sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu adalah tadakul. Misalnya, angka 8 dengan 6, keduanya dapat dibagi oleh angka 2. Angka 12 dengan angka 30 sama-sama dapat dibagi oleh angka 6. Angka 8 dengan 20 sama-sama dapat dibagi oleh angka 4. Demikian seterusnya. Yang keempat ada at-tabayun, berbeda atau saling berjauhan. At-tabayun dalam bahasa Arab berarti tabaud, yakni saling berjauhan atau saling berbeda. Sedangkan menurut kalangan ulama ilmu faraid ialah setiap bilangan yang satu dengan lainnya tidak dapat membagi dan tidak pula dapat dibagi oleh bilangan ketiga. Misalnya, angka 7 dengan angka 4, angka 8 dengan 11, angka 5 dengan angka 9. Untuk mengetahui secara tepat pengertian tabayun dapat dibandingkan pengertiannya dengan istilah lainnya. Apabila angka yang besar dibagi angka yang lebih kecil, maka kedua bilangan itu tadakul.
apabila angka yang besar tidak dapat dibagi angka yang kecil tetapi dibagi angka yang lain, maka kedua bilangan itu ada tawafuk. Sedangkan apabila suatu angka tidak dapat dibagi oleh bilangan lain, maka disebut tabayun. Tetapi apabila kedua bilangan itu sama, maka di antara kedua bilangan tersebut adalah mutamatsilan. Sekian, terima kasih. C. Penghitungan dan pentasihan. Mengetahui pokok masalah merupakan suatu keharusan dalam mengkaji ilmu faraid. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui secara pasti bagian setiap ahli waris hingga pembagiannya benar-benar adil tanpa mengurangi atau melebihkan hak masing-masing. Untuk mengetahui pokok masalah, terlebih dahulu perlu kita ketahui siapa-siapa ahli warisnya. Artinya harus mengetahui apakah ahli waris yang ada semuanya hanya termasuk ashabah atau semuanya hanya dari ashabul furud atau gabungan antara ashabah dengan asbahul furud. Apabila seluruh ahli waris yang ada semuanya dari ashabah, maka pokok masalahnya dihitung per kepala. Jika semuanya hanya dari laki-laki, misalnya seorang wafat dan meninggalkan 5 orang anak laki-laki, maka pokok masalahnya dari 5. Atau seseorang wafat meninggalkan 10 saudara kandung laki-laki, maka pokok masalahnya dari 10. Bila ternyata ahli waris yang ada terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka satu laki-laki kita hitung 2 kepala atau hitungan, dan satu wanita 1 kepala. Hal ini diambil dari kaidah Qur'aniyah, bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian jika terjadi ahli waris yang ada semuanya dari ashabul furud yang sama, berarti itulah pokok masalahnya. Misalnya seseorang wafat dan meninggalkan seorang suami dan saudara kandung perempuan, maka pokok masalahnya dari 2, sebab bagian suami setengah dan bagian saudara kandung perempuan juga setengah. Secara umum dapat dikatakan bahwa bila ahli waris semuanya sama, misalnya masing-masing berhak mendapatkan 1/6, maka pokok masalahnya dari 6. Bila semuanya berhak 1/3, maka pokok masalahnya dari 3. Bila semuanya 1/4 atau 1/8, maka pokok masalahnya dari 4 atau 8, begitu seterusnya. Sedangkan jika para ahli waris yang ditinggalkan pewaris terdiri dari banyak bagian, yakni tidak dari satu jenis, misalnya ada yang berhak setengah, 1/6 dan sebagainya, yang harus dilakukan adalah mengalihkan dan mencampur antara beberapa kedudukan, yakni antara angka yang mustamatsil sama atau yang mutadabila saling berpadu, atau yang mutabayyina saling berbeda. Para ulama faraid membagi kaidah tersebut menjadi 2 bagian, 1 bagian setengah, 1/4 dan 1/8, 2 bagian 2/3, 1/3 dan 1/6. Apabila dalam suatu keadaan ahli warisnya terdiri dari para sohib farad setengah, 1/4 dan 1/8, atau hanya 1/4 dengan 1/8, maka pokok masalahnya dari 8. Contoh lain, seorang wafat dan meninggalkan istri, ibu 2, saudara laki-laki seibu dan seorang saudara laki kandung, maka pembagiannya seperti berikut: bagian istri 1/4, ibu 1/6, 2 saudara laki-laki seibu 1/3 dan saudara kandung laki-laki sebagai asobah. Dan contoh ini tampak ada campuran antara bagian 1/4 yang termasuk kelompok pertama dengan 1/6 dan 1/3. Maka berdasarkan kaidah pokok masalahnya dari 12. Angka tersebut merupakan hasil perkalian antara 4 yang merupakan. Contoh lain,
Seorang wafat meninggalkan istri, anak perempuan, cucu perempuan, keturunan, anak laki-laki, ibu dan saudara kandung laki-laki, maka pembagiannya sebagai berikut. Istri mendapatkan 1/8, anak perempuan setengah, cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapatkan 1/6 sebagai penyempurna, 2/3, dan bagian ibu 1/6. Sedangkan saudara kandung laki-laki sebagai ashobah, karenanya ia mendapatkan sisa harta warisan bila ternyata masih tersisa. Pada contoh ini tampak ada percampuran antara 1/8 sebagai kelompok pertama dengan 1/6 sebagai kelompok kedua. Maka berdasarkan kaidah yang ada, pokok masalah pada contoh ini dari 24. Cara mentasihih pokok masalah. Cara pentasihan yang biasa dilakukan para ulama faraid seperti berikut. Langkah pertama, melihat bagian setiap ahli waris dan jumlah perkepalanya. Bila jumlah perkepala setelah dibagi cocok dan pas dengan jumlah bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya, maka inilah yang sempurna dan sangat diharapkan. Namun bila jumlah perkepalanya jauh lebih sedikit dari jumlah bagian ahli waris yang ada, jumlah pokok masalahnya sudah habis, tapi ada ahli waris yang belum mendapatkan bagian. Maka kita harus melihat apakah ada kecocokan di antara kedua hal itu ataukah tidak. Bila ada kesesuaian antara bagian tiap ahli waris dengan jumlah perkepalanya, maka setiap anak berhak mendapat bagian sesuai dengan jumlah perkepalanya, dengan cara mengalihkan jumlah perkepala dengan pokok masalah atau dengan mengaulkannya. Misalnya 4 anak perempuan dan bagiannya 2/3 dari 6, berarti 4. Maka ada kesamaan, sebab setiap anak mendapat bagian 1. Adapun bila terjadi mubayanah atau ada selisih, maka kalikan jumlah perkepalanya dengan pokok masalah atau dengan mengaulkannya. Maka hasil dari perkalian itu yang menjadi pokok masalah sebenarnya. Inilah yang disebut pentasihan pokok masalah oleh kalangan ulama faraid. Sedangkan mengenai bagian untuk mengalihkan pokok masalah atau mengaulkan dengan tujuan mentasih pokok masalah oleh ulama faraid disebut dengan juz'us syam. Maksudnya sebagai bagian khusus yang berkaitan dengan setiap bagian pada pokok masalah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.